Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Asyakur. Allah Maha membalas budi. Kayaknya kita bahas ini bagus ya hari ini ya Kak ya. Gimana Bi? Sangat amat tepat sekali. Sebelumnya kita sapa dulu penontonnya. Pemirsa. Harus dong. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, para pencinta Asmaul Husna. Insya Allah sudah standby di depan televisi Anda. Bersama kami, keluarga Ustaz Taufikur Rahman, kita lanjutkan pembahasan kita kali ini sesuai apa tadi yang kakak baca. Asma Allah yang luar biasa, Asyakur. Allah memiliki nama yang luar biasa, Maha membalas budi. Wah, luar biasa. Bagaimana cara kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Asma Allah tersebut? Allah saja yang Maha Pencipta luar biasa. Maha membalas budi sedikit sekecil apapun amal perbuatan semua makhluk hidup di dunia ini ya. Kita bahas Bi tadi. Surat apa sayang? Tadi Fatir. Ayat 30. Surat 35. Iya. Jadi pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, Allah itu bahkan kalau urusan membalas budi Bunda, sampai bukan balasan satu sama satu gitu, sampai secara secara objektif begitu Allah menghargai di mana hamba-hambanya yang di mana berbuat kebaikan. Jadi bandingannya tuh Masya Allah diabadikan di surat ke-6 Al-An'am juz ke-8 pada ayat ke-160. Jadi kalau tadi kakak bacakan di surat Fatir itu secara global ya, Allah akan memberikan balasan kebaikan. Nah, di sini Abi perinci dengan korelasi surat Al-An'am ayat 160. Jadi secara detailnya Kak, Allah tuh sampai dalam berbalas budi atau kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wahum la yuzlamun. Allah. Siapa orang yang berbuat kebaikan, satu kebaikan, falahu, maka bagi orang tersebut yang telah berbuat kebaikan, asyru amsalihah, 10 kali lipat balasan dari Allah tuh. Jadi satu dibalas 10. Ya. Itu dalam hal sifatnya apa saja kebaikannya. Diperkuat. Kalau di Ramadan begini Bunda, dicontohin nama Nabi. Karena kan Ramadan juga dikatakan bulan Quran. Nah, sampai Nabi mempertegas kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Coba kamu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ditanya berapa huruf? 3 huruf. Alif Lam Mim. Akan tetapi balasannya dalam hal kebaikan, alifun harfun, walamun harfun, mimun harfun, maka 3 huruf 30 kebajikan. Itu baru alif lam mim. Bayangkan kalau di Ramadan begini, para pecinta-pecinta keridhaan Allah, pencinta-pencinta Allah yang maha tahu membalas budi, lantas memperbanyak Ramadan dengan memperbanyak bacaan Quran. Allahu Akbar. Apalagi mampu one day one juz, 1 hari 1 juz. Apalagi mungkin mampu 1 hari bisa khotam Al-Quran.
Nah itu balasannya udah Masya Allah. Luar biasa. Nah, ini patut menjadi contoh untuk kita semua. Allah saja yang memiliki nama Maha Pembalas Budi. Nah, tema kita kali ini kan maaf, tolong, terima kasih. Ini sebetulnya kata-kata yang ringan ya, tapi apalagi zaman sekarang nih, Bi. Kayaknya berat gitu kalau untuk kita tuh mengucapkan sesuatu hal yang mungkin untuk hal yang biasa. Jadi mengucapkan terima kasih atau tolong atau maaf itu kayaknya berat banget. Sementara Allah sendiri memiliki nama Asy-Syakur. Bagaimana cara kita tuh supaya lebih mudah sekali mengikuti apa yang sudah ditauladani oleh baginda Rasulullah dan kehidupan kita sehari-hari. Mudah mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Ada bahasa orang bijak mengatakan orang bijak itu orang yang siap menerima kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, untuk membiasakan 3 kata ini, maaf, minta tolong, terima kasih. Ya, maaf ya, terima kasih ya tolong. Nah, ikhwah fillah, memang kita harus siap. Kalau dalam bahasan tasawuf ada namanya takhalli, tahalli, tajalli. Mengosongkan. Jadi ibarat gelas dikosongin dulu airnya. Ibarat hati dikosongin dulu. Kosongin apanya? Penyakit-penyakit hatinya. Karena penyakit-penyakit hati inilah yang akan menjadi ganjalan, yang akan menjadi hijab yang nggak bisa kita tembus untuk mudah keluar kata maaf. Jadi berat ya. Tolong, terima kasih. Mana penyakit hati? Mohon maaf ya. Saya sebutkan contoh takabur. Takabur ini ya artinya batorul haq wa gomtun nas. Menolak kebenaran dan menyepelekan orang. Kalau di hati kita sudah terjangkit penyakit hati takabur, maka sudah pasti berat tuh. Merasa ini nerima sendiri ya. Ya, padahal yang ngomong mungkin guru kita. Ya kan wajar kalau yang seorang murid diingetin sama yang lebih ngerti gurunya. Mungkin padahal yang ngomong orang tua kita. Yang kalau nggak ada dia, kita nggak ada di dunia. Kan wajar kalau seorang anak diingetin sama orang tua. Ya guru orang tua. Dia mau ngomong begitu karena sayang. Tapi karena tertutup mata hatinya, berat. Maaf ya. Terima kasih ya. Tolong dong. Gitu. Tolong dong. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ya. Nah. Semuanya dilipat gandakan tadi. Kalau di hari-hari biasa aja 1 dibalas 10 sama Allah. Betul. Apalagi di bulan suci Ramadan. Nah, itu lebih dari udah nggak terhitung, Bunda. Jangan hitung-hitungan ya. Kalau Yeah. suatu kebaikan sama Allah, matematiknya udah nggak ada nolnya lagi tuh. Masya Allah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi kajian kita. Tetap di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Asik banget ngobrolnya. Ini tadi kan habis Aduh. makan nih, belum yang manis-manis. Ayo Di sayang. sunnah Nabi kurma. Baby. Akak, kan baru dibahas. Ini kan nggak datang ujuk-ujuk. Ayo apa dah? Syukurnya gimana? Kan lagi bapasan. Nah, Aduh, Pak, jazakillah ya Bunda. Makasih ya, Bi, udah diingetin. Afwan, alhamdulillah sekecil apapun. Walaupun udah cuma dari dapur ke sini, ya gitu ya. jadi Abi jangan kakak. lihat kormanya, tapi perhatian dan ketulusannya. Nah, Oh, kan kita Masya tadi Allah. lagi ngebahas ini tentang Asma Allah Asy-Syakur. Jadi Allah Maha membalas budi. Iya, jadi bukan Bunda mau dibalas budi, maka kasih gitu ya. Terima Jazakillah kasih. ya Bunda. Nah, itu bahasa. Terima kasih. Iya. Nah, Masya Allah. Tapi jangan makan dulu ya. Ini pemirsa juga masih pada sahur kayaknya ya. Iya. Kita lanjutkan lagi aja ya bahasan Oke. kita ya. Pemirsa, tetap di Asmaul Husna. Kita membahas Asma Allah Asy-Syakur. Allah Maha membalas budi. Nah, tadi tema kita adalah maaf, tolong, dan terima kasih. Kata-kata yang ringan, tapi kadang kalau hati kita diselimuti, itu tadi penyakit hati salah satunya adalah sombong, takabur, merasa kita ini memiliki Nggak nerima. kekuatan, atau merasa paling tua, atau merasa paling berkuasa. Iya. Nggak Malas, menerima. gengsi untuk Iya. mengucapkan tolong dong ambilkan, atau maaf ya, atau terima kasih ya. Ya udah pokoknya udah diambilin, udah aja gitu. Nah, kakak tadi kalau gitu Abi ngingetin jangan marah juga. Enggak lah. Gitu. Makasih Iya. udah diingetin, Abi ngingetin ini kan gitu. juga karena sayang gitu. Ya orang tua sama anak, guru sama murid. Kayaknya ada hadisnya ya. Abi. Iya. Nah. Nah, jadi ikhwah fillah rahimakumullah, ini hadis jujur loh, hadis ringan. Tapi kalau kita realisasikan, ini
terasa banget barokahnya. Apalagi kaitannya dengan nama Asy-Syakur. Iya. Ya, jadi kakak pegang terus. Walaupun ntar mungkin udah nggak ada abinya nih. Ya, titip pesan juga sama adeknya. Ya bun, apa tuh? Bahasa Nabi, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih kepada saudaranya, pasti dia orang tidak akan pandai berterima kasih kepada Tuhannya. Masuk nggak kalau logika nih? Masuk. Iya, dan diteruskan nama Rasulullah, pemirsa, man lam yashkuril galil. Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih dengan nikmat yang sedikit, lam yashkuril kathir. Pasti dia orang tidak akan pandai berterima kasih dengan nikmat yang banyak. Jadi jangan lihat kormanya. Mungkin di hati kakak yang memang udah ikut shooting nih tiap hari, korma saya mampu kok beli. Gitu. Jangan lihat kecilnya, jangan lihat murahnya, tapi tadi menghargai, menghormati perhatiannya. Oh. Alhamdulillah. Ada nggak di cerita zaman baginda Rasulullah dulu, Bi, yang mencontohkan asma Allah Asy-Syakur ini supaya kita lebih giat lagi, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ayo perbanyak hal-hal yang baik supaya Allah ya, juga bukan ada lagi Bunda. Jadi baginda Rasul sampai memesankan lewat kode hadis yang lain, berikanlah upah orang yang telah bekerja kepada kamu sebelum keringatnya kering. Nah, berarti kalau secara praktek menghormati, menghargai, tahu balas budi kepada saudara kita. Jadi kalau ngelihat hadis Nabi nggak perlu nungguin habis bulan. Ya, di saat mereka bekerja mengkontribusikan pemikirannya, tenaganya yang ia curahkan secara maksimal bahkan optimal kepada kita. Nah, kita nih yang udah dibantu, ini luas nih pemirsa, di rumah kita. Apa mungkin asisten rumah tangga kita, karyawan lah ya. Kemudian mana mungkin driver kita. Mana lagi mungkin tukang kebun kita. Ini kalau dalam lintas keluarga. Gitu kan, kita lintas di kantor, wahai para atasan dengan para bawahan, kan nggak mungkin di situ bisa jadi atasan kalau nggak ada bawahan. Nah, di saat kita melihat, jangan memandang kamu kan bawahan saya, lantas gampangin aja ya. Nah, Nabi sangat menghormati. Apalagi kalau Ramadan begini, yang kadang-kadang nanti ada bahasanya kan begitu. Ya Allah Ustadz, teh angetnya udah, teh tawar udah. Ini yang belum kelihatan THR nih kan begitu kadang-kadang. Nah, di akhir Ramadan. Nah, tolong nih kepada para pimpinan, kepada para yang di atas, untuk merealisasikan balas budi, itu praktek sesampai Nabi memesankan. Dan punten, jangan sampai kita berbuat zolim. Maksudnya gimana? Sementara tenaganya sudah kita pakai, pengabdiannya secara kontribusi ke kita udah maksimal, tapi kita lalai. Nah, karena menyemaikan, gampang, itu mah gampang nanti aja gitu. Ya. Nggak boleh gitu ya. Ya. Karena haknya, bahkan di dalam Islam, Masya Allah ya, sangat menghargai dan menghormati sekali. Dibayarkan sebelum keringatnya kering, Ya. Masya Allah. Nggak boleh zolim ya. Tapi kadang ada juga tuh Bi yang sering begitu. Kadang lembur aja nggak dibayar. jangan. Coba tuh, nggak Ya, sedikit. Itu nggak akan sedikit. dimintakan pertanggungjawab sampai ke akhirat. Iya, Masya Gitu. Allah. Jadi kalau misalkan dia dalam Islam, ada gak ceritanya Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, sampai Nabi sebutkan dalam sabda, sehingga di saat ada orang yang mereka terkunci di dalam gua karena ada batu besar menutupi mulut gua. Nah, alhasil dia nggak bisa untuk mendorong batu itu. Nah, dalam kondisi demikian dia ingat, yuk kalau kondisi gini kita berdoa dengan menyebutkan pernah kebaikan yang kita kerjakan. Ini nggak disebutin semuanya karena durasi ya. Nah, perihal tentang menghargai balas budi, ada salah satu seorang saudagar yang doanya, ya Allah, saya punya memperkerjakan orang kerja sama saya. Lantas ya gajinya nggak diambil-ambil. Kemudian gaji itu saya simpan ya Allah. Bahkan akhirnya dari gaji itu saya belikan lagi ya binatang ternak. Akhirnya begitu dia datang mau ngambil gaji, mana gaji kamu sudah jadi semua tuh yang ada hewan. Jujur banget. Iya, Kasabang dia langsung udah jadi bos. Tuh, akhirnya begitu dia dorong tuh batu, Allah ijabah bisa terdorong. Allahu Akbar. Ada nggak ya zaman sekarang yang begitu ya? Amanah berarti kan? Mudah-mudahan, insya Allah ada. Bun, sambil kamu nyemil kurma dulu, ada pertanyaan dari netizen. Oh, oke, baik. Kita dengarkan dulu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, perkenalkan saya Tomo. Saya ada sedikit pertanyaan Pak Ustadz. Ini mengenai perihal teman saya.
Saat ini teman saya sedang mengalami kesulitan, Pak Ustadz. Dia meminta bantuan kepada saya. Tetapi teman saya ini tipikal orang yang datang pada saat butuh saja gitu, Pak Ustadz. Nah, kalau pas tidak butuh, dia boro-boro mau menyapa atau mau menghubungi saya itu sangat jarang sekali. Apakah saya berdosa jika saya tidak menolong teman saya ini, Pak Ustadz? Mohon dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gitu pertanyaannya. Baik, jadi kita jawab. Nanti dulu, Oh. seperti biasa. Nanti aja ya. Ini pemirsa juga ada yang, kayaknya kita juga punya kurma katanya di kulkas. Ambil dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali kajian kita di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah, yuk kita lanjutkan lagi kajian kita di Asmaul Husna dengan tema maaf, tolong, dan terima kasih. Nah, di dalam rangkaian Asma Allah Asy-Syakur. Ya, insya Allah ini sebetulnya ringan-ringan aja yang kita bahas nih ya. Kita bisa lah ya insya Allah ya. Insya Allah. Merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kakak jangan segan-segan kepada yang, jangan cuma kepada guru, kepada atasan, kepada yang lebih bawah di antara kita juga adik, Ade Markisa. bawahan. Ade Markisa ada rambutan nyonya. Pemirsa udah nunggu jawabannya. Itu tadi pertanyaannya ulang lagi Kak. Kakak ulang dulu nih Bi pertanyaannya. Ini pertanyaannya relate banget nih Bi sama kehidupan sehari-hari. Kata netizen yang bertanya, ada temennya yang meminta bantuan. Tapi dia nih jadi ragu mau bantu gara-gara temennya yang minta bantuan ini tipikal yang datang kalau ada butuhnya doang. Nanti kalau misalkan udah selesai masalahnya, udah selesai kita bantuin, ya boro-boro di jalan papasan kenal, nyapa aja enggak. Bahkan gitu, kadang-kadang Bi. kalau urusan duit nih galakan dia nih yang dipinjemin gitu kan ya. Gitu, Bi. Nah, ini banyak banget ini kasus kayak gini. Gimana caranya biar kita tuh bisa berbesar hati buat nolongin dia? Apa malah kita jadi dosa kalau nggak nolongin dia gitu? Iya, makasih Kak pertanyaannya. Juga netizen yang bertanya, pemirsa Asmaul Husna Metro TV, karena bahasan kita adalah Asy-Syakur, yang maha membalas budi. Apalagi dengan momen Ramadan, emang nih ngomongnya gampang tapi makanya nggak segampang ngomongnya. Ya, saya bacakan hadis yang sebagai jawaban pertanyaan kakak tadi. Man yassaro ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Man, siapa orang, yassaro, yang memberikan kemudahan, ala mu'sirin, kepada orang yang dalam kesulitan. Yassarallahu alaihi, saya Allah berikan kemudahan kepada orang yang udah memberikan kemudahan tersebut. Garantinya fid dunya wal akhirah. Amin. Baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi di akhirat ya. Makanya tadi saya bilang, cuman memang untuk Realisasinya. merealisasikan dengan hati yang tadi, lu mah kenal gue lagi butuh doang sih. Giliran tanda kelar aja boro-boro mau inget gitu kan. Nah, ikhwah fillah itu cobaan. Berarti dibutuhkan sifat ikhlas juga, Bi. Oh jelas, Ikhlas, gitu kan. definisi ikhlas dulu nih biar Ya. orang tuh Jadi lebih- ikhlas itu kalau saya pinjam bahasa Imam Ghazali adalah laksana orang yang sedang buang hajat, begitu dia punya hajat keluar dan sudah barang pasti dia nggak akan melihat semua yang keluar. Nah dilupakan di saat ya. sudah begitu tuh nggak ngelihat yang keluar, itulah ikhlas. Masya Allah. Bisa Kak? Netizen bisa insya Allah ya. Jadi biarin aja orang mau nggak peduli dengan apa yang sudah kita lakukan sama dia. Yang penting kalau kita ada, kita bantu. Jadi Ya dalam sih. tanda kutip kakak, kalau itu terjadi di Abi sama kakak, Abi nggak akan tinggal diam. Karena anak, Abi akan ngingetin, kakak jangan begitu. Ya. Nah kalau terjadi itu antara guru sama murid, lantas murid ngingetin, itu bukan karena gila hormat. Bersyukur, berarti kita lagi diajarin sama guru kita akhlak untuk mendepan terima kasih. Tapi kalau sifat orang lain, tadi itu, ya udah nggak perlu kita inilah. Gitu. Ya kalau temen sih, itu tadi teman juga tuh. Ya, ada baiknya. Nah, teman yang baik kalau mau kakak ini sih nggak apa-apa. Karena Ingetin ya, Kak. iya, karena khairul ashabi man yadullaka alal khair. Sebaik-baik sahabat
yang bisa berkata kebenaran kepada temannya walaupun pahit kenyataannya. Ya, jangan temennya salah didiemin aja Kak ya. Yang seperti tadi memang berat. Bisa kita udah sering bantu nih Bi. Ya. Kan kenyataannya banyak seperti itu ya. Kita sering bantu. Bahkan kadang-kadang ngucap makasih aja enggak. Kalau udah butuh, ntar dia hilang nih. Ntar tiba-tiba datang lagi, pinjam duit lagi. Dia lupa yang dulu ya gimana gitu Ya. kan. Nah, yaudah lupakan aja tadi seperti definisi ikhlas itu ya. Masya Allah kita buang hajat kita nggak lihat lagi. Karena kita ingat-ingat terus aja bahwa asma Allah itu asyakur. Allah itu maha membalas budi. Jadi jangan kita berharap kepada manusia. Kalau berharap sama manusia itu sakit hati ya, Bu. Betul sekali Bunda. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya dalam sabda, ya ini ikhwafillah ini baginda Rasul yang udah garantinya maksum. Ya, di saat Siti Aisyah menyaksikan di mana dia punya kaki sampai pada bengkak ke dalam kebab karena banyakin sholat. Apa ditanya oleh Siti Aisyah? Fakultu lahu, aku tanyakan kepada baginda Rasul, lima tasna hadza ya Rasulullah. Kenapa sih sampai gini-gini banget ibadahnya? Padahal dijamin wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah untuk engkau ya Rasul, kata Siti Aisyah, sudah dijamin dosa kamu yang lalu dan akan datang udah Allah ampunin. Kenapa sih sampai gini-gini banget sampai pada bengkak telapak kakinya? Lihat jawaban Rasulullah pemirsa. Ya Humaira afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai istriku yang pipinya rada kemerah-merahan, apa kamu nggak suka kalau suami kamu lebih menjadi hambanya yang pandai bersyukur? Muhammad tuh Bi, mungkin ada doa Bi supaya kita tuh jadi manusia yang tidak pernah lupa dengan kebaikan orang lain, dan juga kita tidak akan pernah lupa bahwa kita tuh harus pandai membalas budi, atau misalnya menjadi hamba yang ikhlas. Tidak perlu kita menunggu orang mengucapkan terima kasih atau dibalas kebaikan kita. Gimana? Ada doa khusus? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani lewat Nashihul Ibadnya mengutip doa ini. Ya Bunda, kakak ikutin ya. Allahumma ja'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi ainina saghira wa fi ayunin nasi kabira. Allahumma ja'alna sabura. Jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersabar. Kami hamba-Mu yang pandai bersabar. Waj'alna syakura, hamba-Mu yang pandai berterima kasih. Hamba-Mu yang pandai berterima kasih. Waj'alna fi ainina saghira, jadikan kami hamba-Mu yang kami memandang diri ini, kami adalah hamba yang kecil. Wa fi ayunin nas, ketika hamba-Mu yang lain memandang kami, wa fi ayunin nasi kabira, besarkan, tinggikan derajat kami. Amin. Hafal Kak? Insyaallah. Allahumma ja'alna syakura wajalna sabura. Terbalik, wajalna sabura wajalna sakura wajalna fa'inina sagira. Wafi ainasi kabiro. Amin. Masya Allah. Insya Allah kita terhindar dari segala sifat-sifat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ada pantun nggak sedikit Pak Ustadz? Ya, tentang asyakur supaya kita betul-betul barokah. Pergi haji ke kota Mekah. Syakir. Sampai di sana harus banyak bertafakur. Hidup kita makin tambah berkah ketika kita jadi hambanya yang pandai bersyukur. Masya Allah. Aduh, luar biasa. Kita patut bersyukur karena Allah memiliki asma asyakur ya. Jadi kita harus sering-sering nih, apalagi di bulan suci Ramadan. Ayo perbanyak lagi amal ibadah yang baik. Jangan lupa dengan kalimat maaf, tolong, dan terima kasih. Jadi Allah juga nggak akan lupa sama kita. Udah pasti Allah mah nggak akan pernah lupa. Malah dibalas berlipat-lipat ganda. Masya Allah. Waktunya sudah habis. Kakak juga persiapan mau kuliah ya. Ya, ibu-ibu juga mau cuci piring. Oke, kita lanjutkan kembali insya Allah nanti di episode yang akan datang. Masih bersama keluarga Ustaz Taufikur Rahman di acara kesayangan kita, Asmaul Husna. Tetaplah bersama kami hanya di Metro TV. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah. Metro TV. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.